Selamat pagi pemirsa Kompas TV Riau, Anda kembali menjumpai saya Michiko Fristeo dalam program ini. Lebih kurang dalam 2 segmen pagi ini kami akan mengajak Anda berdiskusi soal membangun ekosistem digital di Provinsi Riau. Sudah hadir di Studio 2 Kompas TV Riau, pendiri salah satu coworking space Pekanbaru dan juga seorang arsitek, Sheila Priscilla. Selamat pagi Mbak Sheila. Halo, selamat pagi. Gimana? Sehat? Luar biasa dong. Oke, hari ini cerah banget ya dengan baju itu warna apa ya jadinya ya? Maroonish purple kali ya. Itu banyak banget ya kalau warna perempuan tuh pilihan bajunya. Oke, Mbak Sheila, kalau kita ngobrolin soal ekosistem digital, sekarang kan ini ya gaungnya mulai makin terasa mengingat banyak hal yang kita hadapi, revolusi industri 4.0 dan hal-hal lainnya. Mbak Sheila melihatnya urgensi untuk membangun ekosistem digital khususnya di Provinsi Riau ini seperti apa? Konteks di Riau-nya ya berarti ini. Kalau di Riau, jadi apparently ini fakta menarik. Literasi digital Riau itu nomor 2 terendah di Indonesia. Okay. Ini fakta menarik sih. Baru saja beberapa hari lalu juga kita diskusi sama dinas Diskominfo, sama Dispersip gitu, sama ada relawan dari TIK juga. Bagaimana kita supaya bisa membangun literasi digital yang ada di Riau ini ya khususnya. Jadi kalau dibilang kita ngomongin ekosistem itu nggak bisa dibilang kayak ya cuman dari pemerintah aja gitu. Tapi kalau kita ngomongin ekosistem, semuanya itu berhubungan dari akademisi, kampus-kampus, dari pelaku, dari corporate, dari komunitas, dari perbankan, semuanya ini tergabung. Jadi kalau kita bilang ekosistem ya semuanya ini mesti bergerak nih, nggak bisa cuman sendiri. Dan kalau untuk awareness udah mulai ya, tapi kalau misalkan memang dibandingin sama di Pulau Jawa, mungkin memang kita yang di daerah ini masih kurang lah kalau dibandingkan. Tapi but we're going towards that. Jadi masih banyak potensi, walaupun kalau dibandingin sekarang ya pasti kalah saing gitu. Tapi justru kita ngelihat itu ya sebagai peluang sih, peluang untuk kita bisa ya do something di situ gitu. Oke. Berbicara soal ekosistem digital, mungkin salah satu poin yang bisa kita bahas adalah pelaku usaha startup mulai bermunculan. Kalau untuk skala nasional banyak yang sudah membuktikan rekam jejaknya, tapi kalau untuk di Riau, mungkin kita spesifikkan lagi di Pekanbaru, Mbak Sheila melihatnya bagaimana perkembangan startup saat ini? Oke. Sebenarnya cukup oke ya. Apparently kalau kan kita berapa kali ada kumpulan secara nasional juga nih para ekosistem builders Indonesia. Terus kalau dibandingin sebenarnya Riau ini termasuk yang oke sih performance-nya. Kayak dibilang top banget ya enggak, mungkin yang di top masih yang di Jawa gitu kali ya. Tapi kayak dibandingin misalkan di Bali atau di Sumbar atau misalkan di Kepri atau di ya Kalimantan atau Sulawesi, kita tuh masih oke banget loh in terms of startup ya, jumlah startupnya, anak-anak yang aktif, anak-anak yang memang mau bergelut di dunia startup digital. Ada beberapa sih memang yang so far udah kita identifikasi dan juga kita inkubasiin. Kalau soal memulai berarti bisa dikatakan cukup baik. Tapi kalau soal berkelanjutannya seperti apa? Karena kita tahu membangun perusahaan startup ini tidak segampang itu juga ya. Bagaimana Mbak Sheila? Kalau yang berkelanjutan ada juga, malah udah banyak juga yang dapat bahkan investor dari venture capital seperti itu. Ya nggak banyak sih, ada hitungan jari lah beberapa, which menurut aku that's good enough gitu. Kita nggak perlu yang kayak terlalu banyak gimana, tapi kayak ada 2-3 aja yang memang benar-benar oke go nasional, itu aja udah bisa bikin kita bangga banget kan. Dan ada beberapa. Dan terus kalau kita misalkan ngomongin tentang kelanjutannya, memang nggak bisa kita pungkiri bahwa ya ibu kota di Jawa gitu kan, ekosistem di sana memang lebih hidup. Jadi kebanyakan kesulitannya memang akhirnya kalau memang mereka mau scale up, udah target marketnya adalah skala nasional, mau nggak mau akhirnya kebanyakan memang mereka harus pindah ke Jawa. Karena ya ekosistemnya di situ yang mendukung gitu. Makanya saat kita ngomongin ekosistem, ya kalau dibilang mungkin dari segi awareness, dari segi literasi digital para masyarakat yang ada di Riau itu mungkin masih kurang gitu kan. Banyak yang datang ke aku tuh bilang, Kak,
ya di sini susah cari pasarnya. Sedangkan mereka kalau di Jawa, mereka ada gitu marketnya, lebih bisa running bisnis startupnya. Dan mungkin ini aku mau jabarin dulu ya, karena mungkin kita ngomongnya tentang digital, jadi specifically startup digital, tapi startup sendiri sebenarnya itu nggak harus digital. Jadi definisi startup sendiri itu adalah sebenarnya sebuah organisasi yang diciptakan untuk mencari bisnis model yang repeatable dan scalable. Jadi kata kuncinya ada di bisnis model yang scalable dan repeatable gitu. Jadi karena banyak banget sebenarnya startup-startup yang nggak berbasis teknologi ataupun digital juga, tapi mereka startup, mereka scalable dan mereka repeatable. Contohnya seperti apa? Ngomongin brand nih, nggak apa-apa. Kayak yang kita tahu semua lah, Kopi Kenangan, familiar dong, itu kan salah satu startup juga. Lemonilo itu juga startup, tapi kan mereka produknya nggak berbentuk digital, nggak berbentuk teknologi, tapi memang mereka menggunakan teknologi dan digitalisasi untuk membantu perkembangan bisnisnya, gitu. UMKM dan startup bagaimana? Apa bedanya? Apa bedanya? Terus apakah ada batas-batas tertentu yang membuat menjadi berbeda? Oke, makanya itu di situ sih, di bisnis modelnya ini scalable atau repeatable enggak, gitu. Mungkin ada tambahan lagi kalau orang startup ini disrupsi enggak, mendisrupsi sebuah pasar enggak, gitu. Maksudnya seperti apa mendisrupsi pasar ini? Ingat nggak pada saat dulu Gojek udah mulai terus Bluebird pada demo zaman-zaman itu? Sebenarnya kan karena ya Gojek mendisrupsi pasar dari para pertaksian ini gitu loh. Itu salah satu contoh disrupsi. Apakah harus selalu yang membuat sebuah ada konflik, itu kan jadi bisa kita katakan konflik ya? Apa bentuknya harus seperti itu? Nggak wajib sih, tapi kebanyakan startup itu kan tujuannya lebih membuat sesuatu lebih efisien, lebih produktif, lebih terjangkau gitu. Kayak Kopi Kenangan misalkan tadi kita bahas, mereka kan memberikan pilihan kopi yang oke, dengan branding yang oke, harganya juga sangat bersahabat gitu kan, dan mereka cabangnya tuh ada berapa ratus gitu loh di Indonesia, contohnya seperti itu. Sedangkan ya mungkin kopi-kopi lainnya ya jadi merasa tersaingi gitu kan. Mungkin contoh lainnya juga banyak juga sekarang startup yang bergerak di agriculture gitu kan, yang tadinya mungkin supply chain-nya panjang nih, dari sawah mesti ke tengkulak, distributor A, B, C, terus sekarang bisa langsung dari sawah langsung ke produsen. Itu kan sebenarnya memotong rantai supply chain itu kan. Jadi secara tidak langsung itu sebenarnya part of disruption juga gitu. Di pusat ibu kota, apalagi mungkin Jawa yang ekosistemnya sudah terbentuk, dan Riau saat ini lagi ongoing lah kita menyebutnya seperti itu. Apalagi selain literasi digital mungkin yang menjadi tantangan untuk membangun ekosistem digital itu, Mbak Cila, di Riau khususnya. I will say sebenarnya mindset sih. Kenapa? Jadi aku sering banget diundang sebagai pembicara di kampus, di organisasi, UMKM dan lain-lain. Dan dari situ ya masih banyak itu sebenarnya bukannya mereka nggak bisa, tapi mindsetnya aja yang bikin mereka seakan-akan kayaknya mereka merasa udah mentok nih sampai di sini gitu loh. Nggak visinya tuh nggak jauh gitu loh. Nggak memiliki, mereka mah kebanyakan kalau saya perhatikan ya di Riau ini tuh mungkin karena kita juga sudah dimanjakan oleh kekayaan alam kita, jadinya juga yang banyak yang jadinya ya comfort zone, sehingga ya udah gue duduk manis aja, duit masuk kok dari sawit bokap gue gitu kan. Jadi itu salah satunya sih. Ya nggak salah sih kalau aku punya orang tua yang udah punya sawit hektaran juga, ya ngapain aku kerja keras kan, aku duduk manis aja juga dapat duit gitu loh. Tapi apa tapinya nih? Nungguin tapinya, mana tahu ada tapinya. Tapi kan ya, gini, mungkin aku jawab dengan suatu quotes. Zaman era sekarang, kita tidak perlu diem aja untuk menjadi ketinggalan. Kita tidak perlu bergerak. Zaman sekarang, kita nggak perlu bergerak mundur untuk menjadi ketinggalan. Kita diem aja, kita udah ketinggalan. Karena sebegitu cepat perkembangan
kehidupan yang ada di sekitar kita. Competition sekarang semakin besar, semakin berat, semakin banyak. Kayak setiap kali aku ngomong sama anak-anak gitu kan yang mau lulus, pas ya kita hitung begonya aja deh gitu. Sekalian satu jurusan ini ada berapa ribu anak. Ini cuma satu jurusan, satu angkatan. Kalian kali ada berapa kampus, kali berapa jurusan, kali ada berapa universitas di Indonesia yang lulus setiap tahunnya. Ya itu akan menjadi competition kalian dalam mencari lapangan pekerjaan gitu. Jadi makanya kenapa kita pemerintah pun sekarang banyak banget kayak ya jadi wirausaha lah supaya kalian juga bisa membuka lapangan kerja, bukan menjadi pegawai tapi menjadi nggak jadi employee tapi jadi employer gitu. Oke. Imbauan terus digaungkan untuk anak-anak muda menjadi wirausaha ataupun pengusaha. Tapi pertanyaannya, apakah dukungan yang maksimal telah diberikan? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Rio.